Izin, mungkin Pak Dirjen, Ibu. Izin pimpinan. Pimpinan. Pimpinan, izin. Izin pimpinan. Ini kan tadi yang dipertanyakan kan cantolan hukum kita dalam hal pengawasan. Coba kita buka di pasal 373 ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana secara tegas sudah menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab mengkoordinasi secara nasional terkait dengan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu sudah jelas. Artinya apa? Semacam konduktornya yang mendirijen semua, mengorkestrasi ini adalah Kemendagri. Jadi nggak bisa kemudian hanya gara-gara alasan ada overlap secara regulatory, overlap secara policy, kemudian ini saling lempar, Pak, gitu. Ini masalah klasik. Kita yakin ini menjadi dilema juga di internal Kemendagri. Kita buka-bukaan aja, ini kan mencari jalan keluar, Pak, gitu. Mungkin panjenengan karena ini lintas sektoral gitu kan, bukan sifatnya itu instruktif tapi koordinatif, mungkin sungkan, mungkin ewu pakewu dan segala macam. Mungkin ini perlu diseriusi pimpinan, karena bagaimanapun Komisi 2 yang di dalamnya bermitra dengan Kemendagri, kita ngadakan kunker terkait dengan dana transfer daerah, kemudian kita tidak punya parameter ini maksimal, ini minimal atau seperti apa. Karena kenapa? Kriteria itu dipegang oleh Kemenku yang tidak bermitra dengan kita, bermitranya dengan Komisi 11. Lah terus ngapain kita kunker? Kan artinya pengawasan itu, Pak, ada yang seharusnya, ada kenyataannya. Jadi harusnya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Ada miss di sana berarti masalah. Sesuai di sana berarti tidak masalah. Lah parameternya ini KPI-nya kalau di dalam dunia bisnis, Key Performance Index-nya kita tidak pegang. Kemendagri dalihnya tadi sangat normatif, bahasanya itu ada di Kementerian Teknis. Padahal dalam undang-undang pemerintahan daerahnya sudah jelas Kemendagri itu yang mengkoordinasi secara nasional. Artinya apa? Kementerian lintas sektoral itu juga dalam koordinasi Kemendagri. Katakanlah secara turunan teknisnya ada di Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, tapi backbone-nya itu kan harus di Kemendagri, Pak. Yang mengorkestrasinya ada di sini gitu loh. Lah kalau semuanya punya garis policy sendiri-sendiri, Pak, ini nanti suaranya sumbang, Pak, gitu. Nggak ada yang mengorkestrasi. Lah maksud kami kenapa tadi kami sangat sepakat dari usulan saudara Irawan, ini perlu dilakukan pendalaman untuk mencari jalan keluarnya, Pak. Daripada kita turun jadi macan ompong saja, Pak, gitu. Itu terima kasih pimpinan. Pertegas lagi, Gus. Tentang Pak Ketua, saya mau ngobrol ini. Iya, undang-undang Pemda tadi. Undang-undang Pemda tadi, Gus. Fungsi Kemendagri itu pembina dan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan pemerintahan daerah. Nah, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak mungkin dong nggak berbicara tentang fiskal, nggak mungkin nggak berbicara tentang dana transfer daerah yang di dalamnya ada DBH, ada undang-undang transfer desa. Jadi ini satu bingkai gitu loh, jangan dilihat secara parsial gitu loh. Sekarang pertanyaan saya kemudian, pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa adanya dana transfer daerah emang bisa, Pak? Kan nggak bisa. Jadi ini jangan dipilah-pilah, ini satu kesatuan gitu loh. Makanya sekali lagi ini perlu dipertegas. Ini ada problem memang pimpinan. Problem secara overlap regulatory undang-undangnya, ada overlap secara policy kebijakannya antara Kemenku dan Kemendagri. Kalau ini tidak diselesaikan dalam mungkin salah satu ikhtiarnya dalam bentuk panja, ini sesuatu yang dijavu akan berulang terus gitu. Akhirnya apa? Dia dirjen-dirjen mengkooptasi perannya DPR menjadi lembaga aspirator saja nanti memfasilitasi. Kemendagri nggak bisa ngapa-ngapain ke Kemenku, ya Pak, bener kan? Tidak hanya ada di hilirnya saja kan? Panjenengan nggak bisa kemudian punya requirement kriterianya ini A, B, C. Dah itu yang menjadi gray area pimpinan. Gray area ketika daerah-daerah itu melakukan komunikasi secara informal untuk ini dibesarkan, ini dikecil. Keuangan daerah. Lah fungsi kita itu kan harus mengawasi hulu hilirnya. Itu jelas sudah undang-undang. Kan ini masih belum direvisi kan undang-undangnya, masih berlaku kan? Ya itu. Jelas sudah. Terima kasih.